Hingga pada akhirnya, rangkaian permasalahan batin dan emosi terpendam itu mencapai puncaknya dan berujung pada sebuah peristiwa tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, warga di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, digegerkan dengan peristiwa penganiayaan yang berujung pada kematian. Ada seorang anak tiri dengan tega menganiaya ayah tirinya di pinggir jalan hingga nyawa sang ayah tidak tertolong. Di balik aksi sadis itu, rupanya sang pelaku sudah menyimpan sakit hati serta emosi yang mendalam akibat hubungan mereka yang tidak baik. Ditambah pelaku merasa korban kerap memandangnya dengan tatapan sinis. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Peristiwa penganiayaan hingga menyebabkan korban dunia terjadi di Kelurahan Pasar Pandang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding atau PUT, Kecamatan Padang Ulak Tanding, hiduplah seorang pria yang bernama Yogi Ardiansyah. Pada saat itu Yogi sudah berusia 27 tahun. Di usianya tersebut, Yogi sudah berusaha menjalani kehidupan secara mandiri dengan memiliki pekerjaan tetap. Dia bekerja sebagai tukang pangkas rambut di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Sebuah profesi yang mengharuskan dia berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap harinya. Di dalam kesehariannya, Yogi dikenal menjalani rutinitas yang relatif sederhana. Setiap pagi hingga sore, dia menghabiskan waktu di tempat pangkas rambut, melayani pelanggan dari berbagai kalangan. Dan pekerjaan ini menjadi sumber utama dari penghasilannya untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Meski begitu, Yogi dikenal sebagai sosok yang pendiam dan cenderung tertutup, serta tidak banyak berinteraksi di luar kepentingan pekerjaannya. Hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitar terbilang biasa dan tidak terlalu menonjol. Diketahui bahwa Yogi tinggal bersama ibu kandungnya dan ayah tirinya. Ibu kandungnya bernama Yulianti, sementara ayah tirinya bernama Muhammad Bambang atau yang kerap disapa dengan nama Bambang. Keluarga ini terbentuk setelah Yulianti menikah secara siri dengan Bambang. Sebelumnya, Bambang ini diketahui menetap di Kelurahan Kampung Pensiun, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sampai pada akhirnya dia pun ikut tinggal bersama Yulianti. Di dalam kehidupan sehari-hari, Bambang bekerja sebagai petani dan dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil pekerjaannya tersebut. Sebagai seorang ayah tiri, Bambang berupaya menjalankan perannya di dalam keluarga, termasuk memberikan perhatian dan arahan kepada Yogi. Dan tidak jarang, Bambang kerap menasihati Yogi agar lebih disiplin dan menghindari pergaulan yang tidak baik, serta menjaga perilakunya demi masa depan yang lebih baik. Nasihat tersebut kerap disampaikan ketika Yogi pulang larut malam atau menunjukkan perilaku yang dianggap menyimpang dari kebiasaan masyarakat setempat. Namun, nasihat itu justru membuat Yogi tidak nyaman. Yang mana hal ini membuat Yogi justru lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan hingga larut malam. Dalam beberapa kesempatan, Yogi diketahui mengkonsumsi minuman keras dan memiliki riwayat penyalahgunaan barang haram. Kebiasaannya ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kehidupan sosialnya, tapi juga memperkeruh hubungan antara Yogi dengan orang tuanya, termasuk dengan ayah tirinya. Kebiasaan ini diketahui oleh ibu kandungnya Yulianti maupun Bambang sang ayah tiri. Yulianti sebagai seorang ibu berupaya menasihati Yogi dengan baik-baik agar dapat mengubah perilakunya. Sementara Bambang sebagai ayah tiri kerap menegur Yogi dengan harapan agar Yogi dapat meninggalkan kebiasaan buruk itu. Namun perbedaan cara pandang dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik justru menimbulkan kesalahpahaman. Teguran yang dimaksud sebagai bentuk kepedulian perlahan berubah menjadi sumber permasalahan di antara mereka, sehingga menciptakan jarak emosional yang semakin dalam di antara Yogi dan Bambang. Teguran dan nasihat tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Bambang terhadap Yogi sebagai anggota keluarga. Namun alih-alih diterima sebagai nasihat,
Yogi justru memaknai teguran itu sebagai tekanan dan campur tangan yang berlebihan di dalam kehidupannya. Akibatnya, hubungan di antara Yogi dan Bambang semakin merenggang dan kerap sekali diwarnai percekcokan yang berulang. Seiring berjalannya waktu, teguran tersebut menimbulkan amarah yang semakin mendalam di dalam diri Yogi. Dia merasa tidak hanya sering disalahkan, tapi juga tidak pernah dipahami oleh ayah tirinya. Di dalam pandangan Yogi, sikap Bambang yang kerap memberikan teguran bahkan tatapan sinis semakin memperkuat perasaan tidak nyaman dan kebencian yang dirasa. Situasi ini menciptakan jarak yang semakin lebar antara keduanya, sehingga komunikasi di dalam keluarga mereka menjadi tidak harmonis. Ketidakharmonisan tersebut turut mempengaruhi kehidupan sosial Yogi di lingkungan tempat tinggalnya. Di mata masyarakat sekitar, Yogi dikenal jarang berinteraksi secara akrab dengan ayah tirinya. Beberapa warga bahkan kerap mendengar kabar bahwa Yogi pernah meminta uang secara paksa kepada Bambang, meskipun kejadian itu tidak pernah diselesaikan secara terbuka. Konflik batin yang terpendam di antara keduanya seolah menjadi masalah internal keluarga yang tidak banyak diketahui oleh orang luar. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa permasalahan yang terus dibiarkan tersebut perlahan berkembang menjadi emosi yang tidak terkendali. Masalah yang awalnya muncul dari teguran dan pertengkaran mulut tanpa disadari berubah menjadi bara di dalam hubungan anak tiri dan ayah tiri tersebut. Hingga pada akhirnya, rangkaian permasalahan batin dan emosi terpendam itu mencapai puncaknya dan berujung pada sebuah peristiwa tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejadian ini bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, sekitar pukul 15.00. Pada saat itu, Yogi baru saja pulang ke rumah. Di dalam rumah ada ayah tiri dan ibu kandungnya. Setibanya di rumah, Yogi yang dalam kondisi lelah setelah seharian berada di luar rumah, langsung masuk dan duduk di atas kasur yang berada di ruang tengah rumah. Dia kemudian berbaring dengan niat ingin tidur dan beristirahat. Tapi saat Yogi berada di atas kasur, Bambang justru terlihat berjalan bolak-balik di depannya. Tidak hanya itu, Bambang juga beberapa kali menatap Yogi dengan tatapan sinis. Saat itu Yogi merasa bahwa ayah tirinya tersebut tidak senang dan tidak menyukai keberadaannya. Yogi pun menjadi tidak nyaman. Dia gagal untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Bambang yang tiba-tiba keluar dari rumah melalui pintu depan. Yogi kemudian melihatnya di saat dia pergi. Alih-alih merasa lega karena ayah tirinya itu pergi, Yogi justru ingin melampiaskan kekesalannya. Yang semulanya dia berbaring, dia mendadak bangkit. Dengan wajah menegang dan emosi yang belum reda, dia berdiri lalu melangkah keluar rumah. Sikap dingin namun menyimpan amarah yang dipendam. Ketika Yogi melangkahkan kaki keluar rumah, Bambang sudah tidak terlihat dari pandangan Yogi. Saat Yogi berada di teras rumah yang berada di dekat pintu, Yogi melihat sebatang balok kayu dengan ukuran yang sangat panjang, 86 cm yang tergeletak di teras rumah tersebut dengan kondisi emosi yang masih memuncak. Di saat itu, Yogi langsung mengambil balok kayu tersebut dan berjalan mencari ayah tirinya, Bambang. Di tengah perjalanannya, dia kemudian melihat Bambang sedang duduk di pos pangkalan ojek yang berjarak sekitar 10 meter dari rumahnya, yaitu di depan pasar PUT di Kelurahan Pasar Padang, Ulak Tanding. Di saat itu, seolah emosinya tengah membara, Yogi mendekati Bambang dengan berjalan dari sisi kanan Bambang. Bambang terkejut, dia langsung menghindar dari pukulan tersebut dan dia berusaha melarikan diri. Dia masih belum bisa mencerna apa yang terjadi, dia masih belum mengerti. Dan tanpa basa-basi, Yogi mengayunkan lagi balok kayu tadi sembari mengejar Bambang. Saat Bambang berlari, Yogi memukulkan balok itu ke arah punggung belakang Bambang. Pukulan tersebut menyebabkan Bambang langsung tersungkur jatuh. Warga setempat yang berada di lokasi berteriak histeris melihat hal itu. Mereka berusaha menghentikan Yogi. Namun, sebelum bisa dihentikan, Yogi justru kembali mengayunkan balok kayu ke arah kepala Bambang secara brutal. Akibat pukulan yang bertubi-tubi itu, cairan merah langsung mengalir deras akibat luka robek di bagian kepala. Bambang berusaha menyelamatkan diri dengan berteriak meminta tolong dan juga menangkis. Namun, Yogi terus memukulnya dengan sangat kencang, seolah tidak ada ampun lagi buat Bambang. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera berdatangan ke arah Bambang. Namun Yogi di saat itu berusaha melarikan diri seusai menganiaya ayah tirinya itu. Sehingga warga sekitar tidak mampu mengejar Yogi. Mereka segera memberikan pertolongan kepada Bambang dan membawanya ke Puskesmas Padang Ulak Tanding atau PUT. Akan tetapi, dikarenakan kondisi Bambang yang sangat kritis, Bambang pun dirujuk ke Rumah Sakit AR Bunda, Lubuk Linggau. Setibanya di rumah sakit itu, Bambang segera mendapatkan penanganan medis secara intensif dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Bambang diketahui mengalami luka robek yang cukup serius di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Warga yang melihat kejadian yang menimpa Bambang sebelumnya sudah menghubungi Yulianti, istri dari Bambang. Mereka memberitahu bahwa kondisi Bambang sangat memprihatinkan dan mereka juga menceritakan peristiwa penganiayaan tersebut.
Meskipun sudah dilakukan upaya medis secara maksimal, ternyata kondisi Bambang terus memburuk hingga akhirnya setelah menjalani perawatan, nyawa Bambang tidak dapat tertolong. Bambang dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Jenazah Bambang kemudian menjalani proses otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan bahwa Bambang mengalami luka berat akibat kekerasan benda tumpul tersebut. Luka yang paling fatal ditemukan di bagian kepala yang disebabkan oleh benturan keras berulang-ulang. Cedera tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada jaringan kepala sehingga menimbulkan kondisi yang kritis. Meskipun korban sempat mendapatkan penanganan medis di puskesmas dan kemudian dirujuk ke rumah sakit, tapi kondisi Bambang tidak dapat diselamatkan. Setelah proses pemeriksaan medis selesai dilakukan, jenazah Bambang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Keluarga histeris, mereka tidak menyangka bahwa ini akan menimpa mereka. Terlebih kepada Yulianti, istri almarhum yang masih sulit menerima kenyataan bahwa suaminya dihabisi oleh anak kandungnya sendiri. Saat jenazah Bambang tiba di rumah duka, tangis keluarga pecah. Hingga jenazah Bambang dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Prosesinya berlangsung sangat-sangat menyedihkan, diiringi doa dan linangan air mata keluarga serta kerabat yang mengantar kepergian almarhum ke peristirahatan terakhir. Di sisi lain, warga sekitar yang mengetahui kejadian yang menimpa Bambang, mereka segera melaporkan ini kepada pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut kemudian datang ke lokasi, melakukan pemeriksaan awal. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak penganiayaan tersebut. Ada sebuah kayu balok yang digunakan oleh pelaku, serta pakaian korban yang masih berlumuran cairan merah. Selain itu, petugas juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi. Dari keterangan para saksi tersebut, diketahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap Bambang merupakan anak tirinya sendiri, yaitu Yogi. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi di lokasi kejadian, polisi segera mengambil langkah cepat. Di tengah suasana duka, di rumah korban sekaligus rumah pelaku, pihak kepolisian langsung mengamankan sang pelaku, yaitu Yogi, di hari yang sama, di sekitar jam 10 malam. Sebagai pelaku utama di dalam kejadian ini, Yogi diamankan guna kemungkinan dia akan kabur. Setelah diamankan, Yogi dibawa ke kantor polisi setempat untuk menjalani pemeriksaan. Dalam tahap ini, penyidik melakukan pengambilan keterangan terhadap Yogi sebagai terduga pelaku sekaligus menggali kronologi secara rinci. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah saksi, baik saksi yang berada di lokasi kejadian maupun saksi dari lingkungan sekitar korban atau pelaku, guna memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan objektif. Dalam proses penyidikan, penyidik turut mengumpulkan dan mengamankan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Alat-alat buktinya meliputi keterangan saksi, keterangan tersangka, hasil otopsi dari pihak rumah sakit, serta barang bukti yang digunakan saat kejadian, yaitu sebuah balok kayu dengan ketebalan 7 cm, panjang 86 cm dan lebar 13,5 cm, serta pakaian korban dan juga pelaku. Seluruh alat bukti kemudian dianalisis secara cermat untuk memastikan keterkaitan antara perbuatan tersangka dengan akibat hukum berupa meninggalnya korban. Di hadapan penyidik, Yogi mengakui semuanya dan menyatakan penyesalan atas tindakan yang sudah dia lakukan. Tapi dia menjelaskan bahwa penganiayaan terhadap Bambang dia lakukan dalam kondisi emosi yang tidak terkendali akibat dia tersinggung dan sakit hati terhadap Bambang yang sudah dia pendam sejak lama. Yogi juga menyampaikan bahwa perbuatan yang dia lakukan secara spontan tanpa adanya niat awal untuk menghabisi nyawa korban. Keterangan tersebut dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dari proses pembuktian dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, keterangan para saksi dan pengakuan tersangka serta alat bukti yang sudah dikumpulkan. Pihak kepolisian kemudian menyimpulkan sudah terdapat cukup bukti untuk menetapkan Yogi sebagai tersangka. Yogi pun dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Guna menjamin tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, penyidik melakukan penahanan terhadap Yogi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan proses hukum yang lebih lanjut. Saat ini, Yogi pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang dia lakukan kepada ayah tirinya. Sementara itu, kejadian yang menimpa mendiam Bambang masih menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu dia sobat, kisah dari Yogi yang menghabisi nyawa ayah tirinya karena merasa tersinggung, sering dinasehati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.